Ask me if I give a fuck about that. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dari kelas AK21G. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan diterangkan dengan jelas. Himpunan dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Dan objek-objek dari himpunan itu ditulis antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang dimaksud diterangkan dengan jelas adalah benda atau objek yang jelas mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota dari himpunan itu. Contoh A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu operasi himpunan. Ada 4, yaitu gabungan notasi U, 2 irisan notasi, 3 selisih notasi, dan 4 pelengkap, misalnya himpunan A pangkat C. Selanjutnya yaitu beberapa notasi himpunan. A elemen A berarti A anggota himpunan A. A bukan elemen A berarti A bukan anggota himpunan A. Notasi untuk himpunan kosong. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Ada dua macam cara, yaitu cara daftar, contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan kedua cara kaidah, contohnya A, Y, 6 besar, Y besar 0. Soal. Nyatakan himpunan berikut dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. 1. B adalah bilangan asli yang lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. 2. C adalah bilangan bulat lebih dari atau sama dengan negatif 5 tetapi kurang dari 10. 3. D adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Jawabannya yaitu 1B sama dengan X, 3 kecil X lebih kecil 15 X elemen A. 2. C sama dengan X negatif 5 lebih kecil X kecil 10 X elemen B. 3. D sama dengan X di mana X kecil 20 X elemen bilangan ganjil. Contoh soal. Nyatakan soal di atas dengan cara mendaftarkan anggotanya. Jawaban. 1B sama dengan X, 3 kecil X lebih kecil 15 X elemen A, sama dengan 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 2. C sama dengan X negatif 5 lebih kecil X kecil 10 X elemen B, sama dengan negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan seterusnya. 3. D sama dengan X di mana X kecil 20 X elemen A, sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Keanggotaan suatu himpunan, contohnya A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, di mana 1 elemen A, 1 bukan elemen B, 3 elemen A, 3 bukan elemen B, dan seterusnya. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, di mana 2 elemen B, 2 bukan elemen B, 4 elemen B, dan 4 bukan elemen B, dan seterusnya. Banyaknya anggota himpunan A dilambangkan dengan N, A sama dengan 5. Banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N, B sama dengan 6. Catatan. Lambang ini dibaca elemen atau anggota. Lambang ini dibaca bukan elemen. Bukan elemen. Lambang NA, NB disebut bilangan kardinal. Adalah banyaknya anggota himpunan. Selanjutnya yaitu himpunan kosong. Definisi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dilambangkan dengan seperti ini. Contohnya yaitu D kurung kurawal X di mana X orang yang tingginya lebih dari 5M. B sama dengan X di mana X bilangan prima antara 7 dan 11. Selanjutnya yaitu himpunan lepas.
Definisi, dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Contohnya yaitu L sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, masing-masing dilangkai satu angka. G sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya masing-masing dilangkai dengan dua angka. Himpunan tidak saling lepas yaitu definisi. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan tidak saling lepas berpotongan jika kedua himpunan itu mempunyai anggota yang sama. Contohnya yaitu P kurung kurawal 1, 2, 3, 4 dengan seterusnya. Q sama dengan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Himpunan P dan himpunan Q tidak saling lepas karena mempunyai anggota yang sama atau persekutuan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi P sama dengan seperti ini. Selanjutnya yaitu himpunan semesta. Definisi, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Contohnya yaitu A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. B sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. D sama dengan 2, 3, 5, 7, 11. E sama dengan 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Definisi, A adalah himpunan bagian dari himpunan B apabila setiap anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B dilambangkan dengan A seperti ini. Contohnya yaitu X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. B sama dengan 1, 2, 3, 4. C sama dengan 6, 7, 8, 9. Rumus banyaknya himpunan bagian. Jika suatu himpunan mempunyai anggota sebanyak NA, maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah sebanyak 2 NA. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. 1. A sama dengan ABC, 2B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 3C sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawab, 1. NA sama dengan 3, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari A adalah 2 pangkat 3, atau 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 2. NB sama dengan 5, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari B adalah 2 pangkat 5, sama dengan 32. 3. NC sama dengan 7, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari C adalah 2 pangkat 7, sama dengan 128. Selanjutnya yaitu himpunan sama. Definisi, dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Contohnya yaitu A sama dengan A, I, U, E, O, B sama dengan U, A, I, U, A, O, E. Kedua himpunan A dan B, anggota-anggotanya sama yaitu A, I, U, E, dan O, maka himpunan A sama dengan B. Himpunan ekuivalen. Definisi, dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama bendanya, ada yang tidak sama. Contoh, P sama dengan A, U, E, O, Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan P dan Q anggotanya tidak sama. Anggotanya sama maka himpunan P ekuivalen dengan Q. Irisan dua himpunan interseksi. Definisi, irisan himpunan A dan B ditulis seperti ini. Himpunan semua objek menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi himpunan B. Contoh, bila P sama dengan A, B, C, D, E dan Q, D, E, F, G, H, tentukan P irisan Q. Jawab, P irisan Q sama dengan DE, gabungan dua himpunan atau union. Definisi, gabungan himpunan A dan B ditulis A iris B adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contoh, bila P A sama dengan A, B, C, D dan Q sama dengan D, E, F, G, tentukan P iris Q. Jawab, P
iris Q sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Diagram Venn. Langkah-langkah menggambar diagram Venn yaitu 1. Daftarlah setiap anggota dari masing-masing himpunan. 2. Tentukan mana anggota himpunan yang dimiliki secara bersama-sama. 3. Letakkan anggota himpunan yang memiliki bersama di tengah-tengah. 4. Buatlah lingkaran sebanyak himpunan yang ada yang melingkupi anggota bersama tadi. 5. Lingkaran yang dibuat tadi ditandai dengan nama-nama himpunan. 6. Selanjutnya lengkapilah anggota himpunan yang tertulis di dalam lingkaran sesuai dengan daftar anggota himpunan itu. 7. Buatlah segi 4 yang memuat lingkaran-lingkaran itu di mana segi 4 ini menyatakan himpunan semestanya dan lengkapilah anggota apabila belum lengkap. Contoh, diketahui X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. C sama dengan 3, 6, 9, 12. Jawaban, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A, B, C. 3 dan 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan C. 2, 4, 6 adalah anggota yang dimiliki oleh himpunan A dan B. Gambarnya seperti ini. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Contoh 2. Dari 32 mahasiswa terdapat 21 orang gemar melukis, 16 orang gemar menari, dan 10 orang gemar keduanya. A. Ada berapa orang mahasiswa yang hanya gemar melukis? B. Ada berapa orang mahasiswa yang hanya gemar menari? C. Ada berapa orang mahasiswa yang tidak gemar keduanya? Jawaban, NE sama dengan 32, misalnya A sama dengan mahasiswa gemar melukis, NA sama dengan 21 orang, B sama dengan mahasiswa gemar menari, NB sama dengan 16 orang, A irisan B sama dengan mahasiswa gemar keduanya, NA irisan B sama dengan 10. A. Ada 11 mahasiswa yang hanya gemar melukis, B. Ada 6 mahasiswa yang hanya gemar menari, C. Ada 5 mahasiswa yang tidak gemar keduanya. Perhatikan diagram Venn berikut. Inilah dia gambarnya. Oke, baik. Mungkin inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata atau masih ada yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.